pembelajaran, alangkah kita baiknya berdoa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, dengan baik-baik absen dulu ya, biar tahu siapa ada yang tidak hadir ataupun yang hadir ya di sini. Baiklah, yang pertama ada Rania Siti Aisyah, saya Bu Zoharisti, saya Bu Sabina Andiani, hadir Bu Siti Namira, hadir Bu Anda Faisal, hadir Bu Bukut Oktaviani, Sri Nurina Sari, hadir Ibu Tarawardana, hadir Reni Skandaria, Yulia Priyana Harahap, hadir Bu Miftahudin, Saya Bu. Muhammad Arya, sama Adela Sarani, Sari Putri Ramadhani, Fani Adaha, Fauji Fahru Rasid, ya, terus ada sama Jalan ini, Iftita Frandiska, Fani Hairunisa, hadir Bu ya, Dita Khairanti, iya Bu Azira Rahman, Destri Ber, Maha, Nur Sabira, Alvina Damayanti, Kana Sotana, ya baiklah, terlihat hadir semua ya. Oh iya baiklah, Hoyunita Setion hadir ya. Oke, checklist. Lupa nggak lupa tadi. Ya. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat apakah itu sistem peredaran darah? Oke, Weni silakan dijawab dengan singkat saja dengan kalimat segini. Jadi itu sekarang itu mengenai sistem peredaran darah itu bilang ada dua yaitu Ya. sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Ya. Sistem peredaran darah terbuka itu darah sumber dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh lalu kembali ke tepi jantung. Lalu untuk sistem peredaran darah tertutup itu adalah peredaran darah yang ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah lalu kembali lagi ke jantung. Ya betul sekali Weni. Aplaus untuk Weni. Nah, setelah mempelajari sistem peredaran darah kemarin, kita memasuki sistem pelajaran selanjutnya. Ada yang tahu nggak apa yang mau kita pelajari? Sistem pencernaan. Nah, sebelum itu kita nyanyi dulu. Oke? Kalian tahu kan lagunya? Anak IPA? Masa nggak tahu sih? Nah, ibu nyanyiin ya nih ya. Nol bagi nol tak tentu, energi MC pangkat 2, kromosom manusia 46 jumlahnya, asam basa garam hasilnya. Oke, ikutin ibu ya. Satu, jangan ikutin aja lepas. 2, 3. Nol bagi nol tak tentu, energi MC pangkat 2, kromosom manusia 46 jumlahnya, asam basa garam hasilnya. Sebelum mempelajari sistem pencernaan, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Belum ya? Nah, sini ibu jelasin dulu. Sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan di dalam tubuh pastinya ya, menjadi energi ataupun dibuang sebagai sisa makanan yang tidak diperlukan di dalam tubuh. Oke? Ada yang tahu organ-organ apa saja di dalam sistem pencernaan? Nih uji dulu nih, mana tahu kalian ada baca di rumah. Nah, ketahuan kan belajar atau enggak? Ada yang tahu organnya apa aja? Oke? Organ pada pencernaan itu ada Mulai dari pertama mulut, terus kerongkongan,
lambung, pankreas, kandung empedu, halus, baru yang terakhir itu ada Oke. Terus terakhir ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Melina. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Tapi kita hari ini mempelajari tentang PBLD itu proses problem based learning, di mana siswa-siswa dituntut untuk lebih memahami permasalahan di dalam suatu kejadian yang nanti kita akan pelajari bersama di LKPD. Nah, minta tolong kepada ini putar dulu videonya untuk mengetahui apa saja sih yang terjadi di sistem pencernaan dalam organ tubuh kita ini. Silakan. keluar dari mulut, makanan akan berjalan ke kerongkongan. Adanya gerakan peristaltik, yang dimana ada gerakan meremas pada makanan, dan makanan yang sudah digigit dari mulut itu diremas lagi oleh kerongkongan, sehingga makanan akan menjadi lebih hancur ataupun kecil-kecil bentuknya. Lalu makanan akan berjalan ke lambung. Nah, lambung ini adalah tempat penampungan makanan yang akan diproses, yang jadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Proses mekanisnya itu dilakukan oleh otot-otot lambung, dan pencernaan kimiawinya dilakukan oleh getah lambung. Getahnya dan di pinggiran lambung, dinding lambung tersebut. Yang dimana 3 enzim itu mengandung enzim pepsin, yang dimana protein diubah menjadi pepton, dan enzim renin diubah menjadi protein susu menjadi kasein, dan juga asam klorida yang mengasamkan makanan. Intinya untuk mengasamkan makanan ataupun membunuh kuman-kuman yang tidak baik dari makanan yang kita konsumsi. Oke, selanjutnya makanan ke usus halus, dimana usus halus ini ada 3 bagian dan merupakan usus terpanjang. Dimana usus halus itu merupakan usus terpanjang, terdapat cairan khusus di dalam penyempurnaan makanan tersebut. Jadi ada 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosok, dan juga usus penyerapannya. Nah, setelah itu usus 12 jari itu kita bahas dulu, yang dimana yang disebut duodenum, yang memiliki ukuran 25 cm, mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan juga getah empedunya. Selanjutnya ada pankreas dekat hati, di bawah hati, yang terdapat enzim amilase, yaitu zat tepung atau amilum, zat gula ataupun glukosa. Amilum itu biasanya dari nasi, yang dimana mengubah enzim tripsin menjadi asam amino. Ya, selanjutnya ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak ataupun gliserol. Ya, terus ada getah empedu. Getah empedu ini, yang ini, bawah hati, berfungsi untuk menghancurkan lemak. Jika kalian sering makan gorengan, itu lemak akan disaring oleh getah empedu. Usus kosong, usus kosong namanya jejunum, yang dimana jejunum ini memiliki ukuran 2,5 meter. Panjang kali ya, mencerna lebih banyak makanan di dalam usus kosong tersebut. Yang terakhir ada usus penyerapan, yang dimana tempat penyerapan sari-sari makanan terdekat sini. Ya, nah, ya selanjutnya di dalam usus ada aliran darah yang meneruskan sari-sari makanan tersebut yang akan membawanya ke otak, sehingga otak dapat merespon makanan apa saja yang kita konsumsi. Selanjutnya ada usus besar ya, yang berbentuk seperti huruf N, untuk menyerap cairan vitamin dan mineralnya maupun sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan dalam tubuh. Dan ada juga bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu proses pembentukan sisa makanan. Yang awalnya makanan itu yang kita makan itu utuh, terus itu hancur dan menjadi busuk di dalam perut, sehingga adalah
kotorannya tadi, fesesnya tadi. Jika dia sudah penuh teksturnya tadi, maka dia akan mengisinya ke otak dan langsung dia bilang, aduh sakit perut nih, waktunya keluar, waktunya kamar mandi, cepat masih aduh, kata si otak, oh iya cepat gitu. Jadi kembalilah dia, jadi keluar dari anus. Nah begitulah proses pencernaan di dalam tubuh terjadi. Oke, sekian videonya, boleh ditutup. Nah, oke. Ibu sudah menjelaskan tentang sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Semoga kalian dapat mengerti. Apa di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, berarti sudah cukup jelas ya Ibu jelaskan tadi, ya. Jadi di sini Ibu minta tolong dibentuk 4 kelompok belajar untuk mendiskusikan LKPD yang mau Ibu bagi supaya kalian tahu lebih ke depannya bagaimana masalah ataupun permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Oke, silakan anak-anak dibentuk kelompoknya. Oke, untuk pengisian LKPD diperhatikan ya, karena supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi Ibu di sini kan ada 4 kelompok ya. Kalian buka di tahap kedua, organisasi belajar. Nah, sampai iya benar itu khusus nomor ini. Udah? Nah, jadi Ibu minta tolong, kan kita ada 4 kelompok nih, tapi kita ada 4 masalah, 3 masalah. Jadi Ibu mau membagi supaya cepat kita mengetahui semua apa saja jenis-jenis masalah ataupun gejala yang dialami oleh sistem pencernaan. Jadi Ibu minta kelompok 1 menjelaskan tentang penyakit MAH, ya. Kelompok 2 menjelaskan tentang penyakit diare. Kelompok 3 menjelaskan tentang tersedak. Dan kelompok 4 menjelaskan penyakit MAH lagi, ataupun penyakit yang pertama tadi, gastritis tadi, itu MAH. Nah, jadi untuk pengisian LKPD ini dimohonkan kepada setiap kelompok membaca dulu permasalahan yang terjadi. Ini permasalahan yang pertama, contohnya penyakit MAH. Ya kan, ada radang lambung. Nah, dimana penyakit ini terjadi biasanya di daerah lambung. Jadi kelompok 1 ini analisis permasalahannya yang terjadi, yang dimana kalian nanti akan mengisi di sini, ya, permasalahan yang kalian temukan itu apa saja, kalian tuliskan rumusan masalahnya. Udah paham sampai situ? Kelompok 3 tentang apa tadi? Kami tentang Yang tersedak. Biasa itu terjadi di mana? Kerongkongan. Oke. Ya, terus ini ada soal nomor ketiga itu ada menentukan nama-nama organ. Kalian tulis nama organnya. Nah, itu udah kasih contoh di mulut. Nah, fungsinya sebagai pengingat makanan. Kalian teruskan habis mulut apa? Kerongkongan, lambung, halus, ya. Nah, jadi selanjutnya kalian isi dengan kata-kata kalian yang bisa kalian singkatlah dengan jelas. Terus yang kedua ini analisis organ. Analisis organ yang terganggu bisa mengalami penyakit pada sistem pencernaan. Kalian analisis organ apa saja yang biasanya terkena, misalnya lambung, penyakit MAH, misalnya kerongkongan, penyakit tersedak gitu. Kalian buat aja seperti itu, nanti kalian jelaskan saat presentasi gejala-gejalanya. Terus yang ketiga, carilah informasi tentang mekanisme proses pencernaan. Nah, dari mulut sampai anus tadi bisa kalian rangkai sedikit kata-katanya, masukkan ke dalam LKPD ini. Misalnya mulut terjadinya proses ini, misalnya mekanik gitu ya kan, adanya penghancuran sistem makanan.
dan seterusnya sampai Agus. Terus yang keempat ada bagaimana sih proses pencegahan penyakitnya. Misalnya pada lambung nih, lambung kita jangan makan asam ataupun jangan telat makan, gitu. Kita cari solusinya ya kan untuk mencegahnya. Nah, bagaimana cara penanggulangan pada penyakit itu? Penanggulangannya kita jangan bisa minum obat-obatan herbal ataupun dengan menjaga pola makan, pola tidur gitu. Ya. Oke. Ibu minta itu dulu ya dikerjakan. Jika ada yang belum jelas silakan tanya ke Ibu. Jadi ini usah kami jelaskan nanti. Jelaskan nanti. Fungsinya ya kerongkongan sebagai apa? Nomor 2 kerongkongan. Sesuai di sini Kak. Kerongkongan. 3. Sama Kak. Kita tersedia apa yang mengganggu kesedah itu di mana? Ya deh. Banyak nih masalahnya. Nyampe. Biasanya diare itu terjadi di mana? Di mulut. Usus. Jadi kalau kita mau di sini mulut entah Penerusan kau. Ada kemungkinan faktornya dulu karena dari organ. Jadi kalau diarenya itu lama, kemungkinan pada sistem organ pencernaannya itu bermasalah. Jadi bukan hanya dari faktor luar seperti makanan, tidak mencuci tangan, itu bisa juga dari faktor organ yang bermasalah. Diare itu ya, iya karena faktor luar saja, faktor dalamnya juga ada. Ya silakan. Nggak suka. Kalian pernah nggak makan ikan asin? Pernah. Sudah nggak tulangnya? Enggak Ikan lain lah yang banyaknya. Ya kan? Kita makan yang besar ukurannya, lupa kita punya bersedak. Nah itu biasanya kita ngapain untuk mengatasinya? Bersedak, kita berfokus seperti ini. Kita akan buat kayak gini berapa kali. Kalau dia misalnya nggak keluar, ataupun dia ada masuk ke dalam dada ini, kita giniin dia. Ya. Ini suatu pembelajaran. Kalau kita dari Bisa dicoba ya. makanan kita melihat kalau kita kayak gini
sehingga tadi si Miracle juga harus menunda seperti ini supaya dia keluar tadi makanannya atau keluar. Ya. Sampai dia sendawa bisa sendawa, maka makanan itu bisa keluar dari badannya tadi ya. Oke, terima kasih kita. Nah, itu cara mengatasi tersedak ya. Nah, jadi ya. Terus itu ada satu lagi apa tadi tentang bukan penyakitnya tadi diare. Soalnya diare kita harus rajin mencuci tangan. Walaupun kita makan pakai sendok sekalipun, itu bakteri bisa jalan lagi ke sendok. Kita nggak tahu, ataupun sendoknya juga kotor kita nggak tahu. Jadi dimohonkan kalau kita bawa bekal ataupun kita beli makanan dari luar, sendoknya alangkah baiknya kita juga mencucinya ataupun mengelapnya dengan tisu ataupun serpet lebih bagus, baik. Sapu tangan juga lebih bagus. Ya, jadi untuk menjaga kehigienisan dari makanan tersebut. Karena bukan makan dari tempat makannya saja ataupun tempatnya saja. Mungkin saja makanan itu bisa membuat kita diare. Bisa saja makanan tadi kurang masak ataupun masih mentah. Ataupun tadi makanan juga banyak mengandung banyak ataupun juga banyak ada mungkin saja ada terdapat racun di makanan tersebut, tapi racunnya tidak sampai membuat kematian, bisa saja membuat diare tadi. Itulah mengapa bisa terjadinya penyakit diare. Ya, biasanya kalau di kalian nih ya di rumah nih diare kan, biasanya kalian minum apa untuk mencegahnya? Ya, air hangat. Diare, air hangat. Obatnya apa? Ya, diare. Beli obat bu intinya. Ya kan di rumah biasa diapet ya bisa juga. Nah, untuk lebih sangat-sangat herbal lagi apa ya? Pucuk campur bu. Ya, bisa juga. Nah, biasanya kalau ibu kita, orang tua kita buat oralin. Apa itu oralin bu? Ya, air putih dicampur dengan garam. Iya itu juga. Nah, di sini ada yang pernah kena sakit gejala tipes. Tipes? Tipes. Ada tipes. Ya, tipes. Ada yang pernah kena gejala tipes kan? Sampai diinfus tidak? Pernah diinfus. Itu kalian nyerinya di bagian mana? Tipes bu, ya nyeri sakitnya itu di bagian mana? Kalau pas diinfus bu, ya sama saja. Enggak, sakit gejala tipes. Gejalanya di bagian mana? Perut itu di bagian mana? Ya kita menceritakan tentang sistem pencernaan. Jadi kita tahu masalahnya itu dari mana gitu. Sebelah kiri. Hati bu. Di bulu hati. Pokoknya sering mual bu, terus apa sering balik buang air ya gitu. Itu bulu hati kita
Jadi di ulu hati itu banyak terdapat angin. Ya, kembali lagi kita pasti pernah masuk angin. Jadi dari masuk angin itu yang awalnya tidak parah ataupun dia penyakit yang biasa saja, terjadilah penyakit yang lebih kompleks, yaitu penyakit tipes tadi. Yang dimana gejala itu lebih besar dan membanyaknya keluar cairan di dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lemas, kepala menjadi pusing, tubuh seperti organ yang tadi, dan juga kita pun kehabisan cairan dan kita pun akhirnya menjadi dihimpus ya tadi ya untuk mengobatinya. Makanya penyakit mah ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak terjadi di Indonesia. Bahkan kasusnya pun setiap tahun meningkat. Yang dimana orang-orang di Indonesia ini cukup lalai ya dalam menjaga pola makan ataupun menjaga pola tidur. Banyak yang begadang. Di sini banyak nggak sih yang begadang? Jelaskan bahwa jangan sampai kau minum dengan minumlah dengan keadaan Rasulullah menyarankan. Ya bayar anak 5 menit lagi ya waktunya. Nanti perwakilan setiap kelompok yang ibu minta. Ibu pengen minta tolong kalian maju ya, satu perwakilannya maju. Biar tahu sampai yang maju jadi lebih mudah menilainya. Oh ini sih Siti Nabila ini. Oh gini anaknya ya, gitu. Bisa menjelaskan dengan detail juga dalam pencernaan di situ. Ibu mau melihat dulu anak murid siapa yang bisa dalam mengerjakan RPD dengan bagus di kelompok-kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Apa ibu acak aja kelompoknya? Baca aja Bu. Gak usah Bu, enggak lah ya. Kelompok 1 lah ya. Sampai ini maju, silakan. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kami kelompok 1. Nah, di sini di RPD ini ada disuruh menentukan nama-nama organ sistem dan nama-nama organ sistem aja. Di sini kami menemukan di nomor 1 itu yaitu ada mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga hati, keempat lambung, kelima pankreas, keenam kantung empedu, ketujuh usus besar, terakhir usus halus, dan terakhir rambut. Nah, di sini kami akan menyebut fungsinya. Di mana fungsi mulut itu sebagai pengunyah makanan atau penghancur makanan
dan kerongkongan sebagai mempermudah sistem pencernaan, lambung menyimpan makanan, pankreas untuk menghasilkan enzim, kantung empedu menyimpan dan melekat empedu dan hati, dan usus halus sebagai menyerap nutrisi dan asin, usus besar membuang air, dan hati itu untuk mendetoksifikasi kimia atau zat racun, dan halus untuk mengeluarkan feses yang dari makanan yang sudah kita hancurkan melalui mulut. Nah, lalu ke diskusi nomor kedua, kami di sini menganalisis organ yang terganggu ketika mengalami penyakit pada sistem pencernaan. Nah, kami di sini menganalisis soal penyakit MA. Nah, organ yang terganggu pada penyakit MA itu ada lambung. Dan di mana? Lalu soal ketiga di sini disuruh mencari informasi tentang mekanisme proses pencernaan. Mekanisme proses pencernaan itu pertama di dalam mulut makanan yang dikunyah secara mekanik dan kimiawi, kemudian makanan melewati paru dari rongga mulut ke kerongkongan, kemudian didorong menuju lambung dan seterusnya sampai lambung. Nah, lalu pencegahan penyakit pada sistem pencernaan, pencegahan atau penanggulangannya. Pencegahan penanggulangannya itu punya makanan dengan baik atau sampai halus, lalu mengkonsumsi makanan berserat dan Serat itu seperti apa biasanya makanannya? kayak sayur, Buah, ya. lalu di sini mungkin berolahraga termasuk pencegahan penyakit itu. Selanjutnya, oke, itu saja ya. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos ya. Mana kamu? Nah, jadi itulah ya dari penyakit MA tadi dan dijelaskan ya dengan buku tadi ya oleh Kak tadi bilang kalau menjaga makanan asupan gizi dalam tubuh itu sangat penting. Karena apa? Banyak sekali kejadian adanya kenaikan asam lambung, maka yang bisa terjadinya penyakit MA. Nah, itu sudah dijelaskan di kelompok 1. Jadi jangan kita sampai terkena penyakit tersebut, karena itu lebih baik kita mencegah dari sekarang daripada mengobati di kemudian hari nanti. Oke? Baik anak-anak? Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang apa? Dari Ibu. Oke, silakan maju perwakilannya. Ibu ingin mendengar presentasi kalian. Ya, silakan presentasi dan hasil diskusinya tentang biaya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mengapa bisa terjadi diare. Diare disebabkan oleh bakteri dan virus dari makanan atau air yang terkontaminasi virus seperti flu, norovirus atau Rontavirus. Menentukan nama-nama organ sistem pernapasan dan fungsinya. Di sini kami bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu bagaimana cara mencegah diare. Cara mencegah diare itu ada beberapa yang kami buat. Yang pertama, rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan dan minuman yang matang, jangan yang mentah, menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah juga. Oke. Enggak, yang mentah kayak buah yang mentah dimasak kan? Oh iya. Enggak mentah. Iya. Contoh buah mangga mengkal dan semuanya. Ngerti-ngerti maksudnya gitu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada fungsi-fungsi pada organnya kan. Yang pertama itu dari mulut, fungsinya sebagai untuk mengunyah makanan. Kerongkongan, fungsinya itu menghancurkan makanan sampai halus.
Tinggal organ yang paling terakhir itu anus. Anus fungsinya tempat keluarnya fase-fase sisa organ. Feses. 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 Iya. Oh, feses. Tempat keluarnya feses. Oke. Untuk Dimatikan. apa itu? Soal kedua. Ya? Iya, soal kedua. Soal kedua di sini analisis organ yang terganggu ketika mengalami penyakit diare tersebut, yaitu selaput dinding usus besar mengalami iritasi, maka terjadinya diare. Terjadi dikarenakan mengonsumsi makanan yang mengandung kuman sehingga peristaltik usus tidak terkendali dan tidak terjadi penerapan air dan usus besar. Oh, jadi nggak ada penyerapan air dulu. Iya, Tadi. betul. Terjadilah diare. Betul sekali dok. Mungkin Cairlah fesesnya ya, gara-gara tadi tidak ada penyerapannya. iya. Mungkin soal ketiga tentang mekanisme proses pencernaan tadi udah disebutkan di yang di awal tadi, kayak seperti mulut sebagai mengunyah makanan dan lain sebagainya. Oke, soal keempat, bagaimana pencegah penyakit pada sistem pencernaan ini seperti penyakit diare tersebut. Yang pertama yang seperti yang tadi juga, mencuci tangan, makan makanan yang sehat, baru makan yang masak, jangan yang mentah. Mungkin sekedar ini dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Diare terjadi di mana dia? Itu apa? Infeksinya di mana? Usus? Di usus besar. Usus mana? Karena Karena tidak ada menyerap air. penyerapan saat makanan ya, tadi di dalam sana. Makanya terjadinya kontraksi ya, ataupun kita ada ya benturan-benturan di usus tadi. Jadi fesesnya pun tidak sempurna keluarnya, cair ataupun warnanya juga berbeda dari feses yang umumnya kita keluarkan. Ya, selanjutnya kelompok 3 mengenai tersedak ya. Pada kelompok 3 Ibu persilakan. Ya, kepada Tiffany Ibu persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mewakili dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama yaitu tulisan nama bagian-bagian organ sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama itu mulut sebagai mengunyah makanan, kedua kerongkongan sebagai meremas makanan, ketiga lambung proses mekanik atau kimia, yang keempat itu hati sebagai menyalurkan empedu ke usus halus, yang kelima itu usus halus menyerap nutrisi proses pencernaan ya. Yang keenam itu usus besar membantu memerah bahan yang tidak tercerna. Yang ketujuh itu anus, tempat penampungan feses-feses sebelum keluar dari tubuh. Yang kedua itu soal kedua, analisis organ yang terganggu ketika mengalami penyakit pada sistem pencernaan. Ini kami tentang tersedak. Tersedak di kerongkongan yang terganggu yaitu yang disebabkan oleh makanan, lalu kelereng saat bermain, lalu ada bisa lagi bermain, terus kelerengnya kesedot. Jarum-jarum Bu juga kesedak. Terus lagi makan dia ngomong-ngomong. Jangan berbicara saat makan gitu ya. Selanjutnya itu bagaimana pencegahan penyakit pada sistem pencernaan tersebut tersedaknya. Jadi kalau tersedak itu minum air sampai hilang tersedaknya, lalu dari kelompok kami tadi katanya lihat ke atas. Lihat ke atas ya. Bagaimana sampai ke atas? Ya, dan dulu. Nah, tahu Kak, selain penyakit di kerongkongan tersedak itu ada penyakit apa lagi? Amandel. Nah, yang paling umum kita lah. Batuk. Ya, batuk. Lagi yang paling umum kali kita nggak duga-duga tiba-tiba ada datang kepada kita. Tiba-tiba datang. Yang jagokan.
Dikejutin. Ujung kerongkongan tadi itu makanan yang tadi tersumbat sehingga sistem pernapasan tadi pun menjadi terhambat. Nah, jadi antara sistem kerongkongan dan juga sistem pernapasan ini makanannya itu masuk ke dalam sistem pernapasan, makanya kita tersedak. Cekukan itu bukan karena terjadi karena kita itu makanan itu masuk ke sistem ke dalam kerongkongan, tapi masuk ke dalam sistem pernapasan. Makanya kalau kita tersumbat, maka sekali-sekali terjadilah kita kayak gitu. Berapa detik sekali kayak gitu. Ya, tidak mungkin kayak nafas gitu. Tapi ini aman-aman saja, bukan termasuk penyakit yang menular atau penyakit yang sangat berat. Itu bisa kita atasi tadi ya dengan cara minum ataupun berlanjut ke bagaimana lainnya gitu, bagian lainnya gitu. Oke, lanjutkan lagi. Udah selesai ya. Oke, tutup silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak kurang sama maaf. Apabila itu berdaya, wassalamualaikum. Terakhir kelompok 4 masih tempat ini yang bagus ya, yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu adapun rumusan masalah yang kami dapat bagaimana bisa sakimah menimbulkan rasa nyeri. Nah, karena terganggunya proses pencernaan. Yang kedua yaitu mengapa penyakit mah dapat menyerang di kalangan remaja, ya kan? Karena pola makanan yang tidak teratur dan sering begadang, apalagi yang seumuran kita ini, ya kan? Nah, yang pertama itu menentukan nama-nama organ sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama itu ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga ada hati, yang keempat ada lambung, yang kelima ada pankreas, yang keenam kantung empedu, yang ketujuh usus besar, yang kedelapan usus halus, yang kesembilan anus. Nah, di sini ada pun fungsi
oleh sistem pencernaan. Yang pertama yaitu jangan asal mengkonsumsi makanan. Nah, yang kedua yaitu menghindari konsumsi alkohol. Yang ketiga yaitu menghindari kebiasaan merokok. Yang keempat, jangan tidur saat perut penuh atau kita setelah makan langsung tidur ya. Yang kelima yaitu kelola stres dengan baik. Nah, yang kelima yaitu bagaimana cara penanggulangan dari penyakit sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang berserat, mengunyah makanan sampai halus. Yang terakhir yaitu banyak mengkonsumsi air hangat. Biasanya kalau sebelum terkena penyakit tidak sampai gasnya kita minum itu 36 kali ya sampai halus. Ya kalau udah sehat tuh, kalau udah sakit itu baru terasa. Ya, itulah presentasi dari kelompok 4 Tuli Andri Apus ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak murid sekalian yang telah presentasi tentang berbagai penyakit pada sistem pencernaan. Ya, udah tahu kan? itu ada itunya tuh, bagaimana Nina. cara pencegahannya, penanggulangannya, maupun bagaimana apa menghindari Betulin ya Om. gejala-gejala sistem pencernaan tadi. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa lebih Itu ada itunya diri loh. kalian untuk tidak sepele ataupun tidak keliru terhadap organ di dalam tubuh, karena organ itulah yang membantu kita sampai sekarang untuk tetap hidup. Kalau kita tidak hidup, bagaimana kita membahagiakan orang tua kita, ya kan? Ya. Nah, jadi Ini. bisa ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan di antara Satu. 3 penyakit tadi? Penyakit itu apa dan bagaimana cara mencegahnya? Ada yang bisa? Satu orang aja. Mah itu apa? Nah, tersedak itu apa? Sama diare itu apa? Ada yang tahu? Yang bisa? Nah, ya silakan Mega. Simpulkan dengan singkat. Berdasarkannya kita bahas tadi kan Bu, bahwasannya kalau diare itu disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang belum matang. Nah, dari itu kita cegah. Cara mencegahnya itu dari kita kalau mau makan cuci tangan, mengkonsumsi makanan itu yang sehat. Dalam masaknya dia harus matang. Sedangkan yang kesedek gitu kan Bu, itu disebabkan karena kita bercerita waktu makan. Ya, jadi itu mencegahnya ketika makan itu jangan ngomong-ngomong, makanlah dengan yang baik, makanlah dengan baik dan benar. Setelah makan kita ngapain? Baca doa dulu lah Bu. Cuci tangan? Iya dulu. Terus habis itu sakit mah. Nah, sakit mah itu yang diserang lambung. Jadi penyebabnya itu jarang makan, begadang, sering minum kopi. Nah, jadi itu mencegahnya itu istirahat secukupnya, jangan begadang-begadang. Terus itu makannya itu tepat waktu Bu. Dan kalau tersedak? Minum dicegahnya itu. Terus Gimana, jelaskan dulu lah. kalau kesedek tadi ya Bu, dia disebabkan oleh makanan ini ketika makan dia kan seharusnya ke kerongkongan, tapi dia masuk ke tenggorokan, ke pernapasan kita dan yang diganggunya, jadi makanya kesedek. Terima kasih kepada Mega dari aku. Ya, itulah banyak sekali pengalaman ataupun pelajaran yang dapat kita ambil ya dari sistem pencernaan ini. Jadi kedepannya diharapkan lagi kalian dapat mengetahui setiap step-stepnya ataupun bagian-bagian ataupun urutan-urutannya dari proses sistem pencernaan ini ya. Nah, yang kita dapat simpulkan tadi ya sudah Mega simpulkan dari penyakit mahnya juga, dari penyakit mahnya ataupun lambung dari lambung tadi. Ya, kita tahu kan kalau kita harus menjaga makanan kita agar kita tidak juga banyak sekali terkena penyakit dari yang lainnya, karena
diare ini juga janganlah makan sembarangan. Jika kita makan sembarangan, maka akan terjadi pada diri kita penumpukan kuman di dalam tubuh. Yang ketiga, janganlah kita banyak-banyak ataupun terburu-buru dalam makan, karena dapat tersedak jika masuk ke dalam kerongkongan kita. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini ya. Jadi sebelum kita akhiri ya, Ibu ada tugas buat kalian. Jangan lupa kerjakan di rumah. Nanti kalian buat peta konsepnya, peta konsep tentang sistem pencernaan makanan tadi. Minggu depan dikumpul, kalian buat di kertas HVS. Itu tugas kelompok saja ya. Nanti program kelompok maju ke depan untuk memperlihatkan hasil presentasinya. Bagus enggak itu peta konsepnya, ataupun kalian juga bisa buat gambar. Nah, kalau kalian ingin buat gambar, bisa tadi seperti di RKPD mulai dari mulut sampai bagian anusnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kalian masih mau nyanyi lagi nggak? Ingat nggak tadi nyanyiannya? Oke, kita nyanyi lagi ya. Yuk, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Satu lagi penting, karena kita sekolah Islam, alangkah baiknya ada integrasi Al-Quran di sistem pencernaan. Ada yang bisa? Oke, silakan Sarah sampaikan ayat tersebut. Ya, jadi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, yang mana artinya ini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, yang mana Allah melarang kita untuk mengikuti jalannya setan, yang mana setan itu melakukan setiap kegiatan secara terburu-buru. Maka dari itu janganlah kita makan secara terburu-buru. Dan sebagaimana juga Rasul menjelaskan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW la tasyrabanna ahadukum qa'iman, yang mana artinya janganlah engkau minum dalam keadaan berdiri. Begitu. Dan juga kanan kiri. Kanan. Kiri, oke. Terima kasih kepada Sarada. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu kan. Dari pembukaan kita sudah berdoa kepada ketua kelas. Ibu silakan. Alhamdulillah, karena pembelajaran pada hari ini selesai, maka kita tutup dengan doa majelis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa